Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pecinta-pecinta taman surganya Allah Subhanahu wa taala, pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan keberkahan dan keistiqomahan untuk selalu memperdalam ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menyampaikan fadilah tentang keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'annya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan berilmu. Mengapa di dalam penjelasan Al-Quran itu beriman dulu kemudian berilmu? Karena kalau hanya berilmu saja tanpa adanya keimanan, maka ilmu itu akan disalahgunakan. Maka pasangannya adalah selain beriman juga berilmu. Maka orang yang beriman dan berilmu, maka dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Yang kedua, dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa keutamaan sebuah ilmu itu, beliau Syekh Arna Al-Jarnuzi menyampaikan bahwa ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Ta'allam, belajarlah, fa innal ilma zainun li ahli, karena sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu, atau ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi, menjadi keutamaan dan menjadi tanda dari tiap-tiap sesuatu yang dipuji. Kemudian di dalam kitab Ta'lim juga disampaikan, orang itu kalau menginginkan dunia, maka kuncinya dengan ilmu. Menginginkan akhirat, kuncinya dengan ilmu. Kemudian barang siapa yang menginginkan keduanya, juga dengan ilmu. Maka ilmu ini menjadi segala-galanya dalam kehidupan ini. Disampaikan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ilmu ini menjadi segala-galanya dalam kehidupan dan menjadi pembeda antara manusia dengan yang lain. Manusia dan makhluk lain itu yang menjadi pembeda hanya di ilmunya saja. Misal seluruh hewan ini dengan manusianya ada beberapa sifat yang sama, kecuali ilmunya. Misal hewan makan, manusia juga makan. Kemudian manusia punya anak, hewan juga punya anak. Manusia punya keberanian, hewan juga punya keberanian. Tapi yang tidak dimiliki oleh hewan itu adalah ilmu. Maka ilmu ini menjadi segala-galanya. Sesuai dengan yang barusan kami sampaikan, bahwa barang siapa yang menginginkan segala-galanya, maka solusinya adalah fa'alaihi bil ilmi. Yang terakhir, ada satu makalah lagi
untuk biar ilmu yang kita dapatkan ini menjadi berkah. Dicontohkan oleh sahabat Nabi, beliau yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa beliau kemudian mendapatkan julukan sebagai babul ilmi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim? Karena memang beliau pernah menyampaikan bahasa beliau dalam kitab taklim, yaitu ana abdu man 'allamahu harfan wahidatan. Saya adalah budak dari setiap orang yang pernah mengajariku walau hanya satu huruf. Yang kemudian inilah menjadi barokahnya ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena Rasulullah ini adalah godangnya, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pintunya. Mendapatkan sebuah julukan ataupun predikat babul ilmi ini tidak semerta-merta kemudian didapatkan oleh sahabat Sayyidina Ali, karena memang pengabdiannya kepada gurunya yang luar biasa. Sampai beliau menyampaikan yang sudah tadi saya sampaikan, saya adalah budaknya orang yang pernah mengajariku walau hanya satu huruf. Disuruh masuk api pun siap. Disuruh apa saja, kalau itu yang menyuruh adalah guru kita, maka kita harus siap selama perintah itu tidak melanggar syariat-syariat agama. Saudara sekalian, kemudian kenapa Sayyidina Ali itu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain? Kalau sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu, semoga Allah meridhai. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Tapi ketika Sayyidina Ali berbeda, tidak radhiyallahu anhu saja, tapi karramallahu wajhah. Karena memang beliau salah satu pengabdiannya kepada guru-gurunya, takdimnya kepada guru-gurunya. Selain itu memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggal. Tidak pernah memandang auratnya mulai lahir sampai meninggal dunia. Sahabat pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah, terakhir kami berpesan yang kami kutip dari kitab Hidayatul Muta'alim karangan Ki Haji Taufiqul Hakim. Beliau menyampaikan bahwa ini terkhusus untuk anak-anak Mandawangi, bahwa beliau sampaikan kesuksesan itu diperoleh dengan 1% kecerdasan. 99%-nya adalah keseriusan, kesungguh-sungguhan dan istiqomah, yang terakhir mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa, maka jangan kecil hati kalau mungkin dalam kelasnya menjadi anak-anak yang biasa, bukan luar biasa. Karena ternyata kesuksesan itu didapat dari keseriusan dan keistiqomahan, bukan kecerdasan saja. Itu yang disampaikan tadi, bahwa kecerdasan itu untuk menuju ke keinginan atau cita-cita kita, perannya hanya 1%. 99%-nya yaitu dengan serius dan sungguh-sungguh. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Para pecinta-pecinta ilmu, pecinta-pecinta taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.